Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 12, yaitu Marketing Communication Owned Media. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri selaku moderator Agit Septian Azhari dengan NIM 210. Kemudian ada rekan saya Reza Hendra Saputra dengan NIM 214. Kemudian ada Nafik Khairuddin dengan NIM 215. Ada Agung Saras Permadi dengan 219, ada Moh Yusuf Effendi dengan NIM 220, ada Ersandi Novarian dengan NIM 221, kemudian ada Fadil Asrofi Pratama dengan NIM 225, yang terakhir ada Galih Anjasmoro dengan NIM 256. Untuk materi yang pertama, saya Agit Septian Azhari akan menjelaskan mengenai marketing communication. Marketing communication merupakan cara yang ampuh bagi perusahaan untuk membangun merek dan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk memperkuat hubungan antara konsumen dengan perusahaan. Seperti yang bisa kita tahu bahwa perkembangan teknologi semakin maju ditandai dengan adanya internet. Maka dari itu kegiatan pemasaran yang dahulunya dilakukan secara offline dirubah menjadi kegiatan pemasaran online atau dengan memanfaatkan internet. Maka dari itu, seorang pemasar online dituntut harus semakin pandai untuk merancang dan menyampaikan pesan secara menarik kepada calon konsumennya. Karena di internet sendiri, pengguna internet atau calon konsumen memegang kendali. Dalam internet, seorang konsumen dapat menerima atau menolak sebuah iklan yang disampaikan kepadanya. Akan tetapi, dengan internet pula, seorang pengguna internet dapat menyebarluaskan pengalamannya mengenai suatu produk kepada orang lain. Hal ini dapat dijadikan manfaat bagi perusahaan untuk membentuk sebuah citra merek. Untuk materi selanjutnya mengenai kunci keberhasilan dari marketing communication. Yang pertama, dapat memberikan pesan yang relevan dan menarik perhatian konsumen untuk membaca kapan saja dan di mana saja. Dalam artian, sebuah iklan harus mempunyai gaya bahasa dan desain yang menarik, serta sesuai dengan apa yang ada pada produknya. Yang kedua, dapat menarik perhatian dari konsumen agar mereka mengunggah konten, memberikan komentar, atau hanya sekedar melihat konten iklan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, penjelasan mengenai IMC atau Integrated Marketing Communication atau dalam Indonesianya komunikasi pemasaran terpadu. IMC ini adalah proses lintas fungsional untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dari komunikasi merek yang dirancang untuk memperoleh, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan yang menguntungkan. Kenapa IMC bersifat lintas fungsional? Karena pada setiap kegiatan yang dilakukan pelanggan dengan perusahaan atau agennya dapat membantu perusahaan itu untuk membentuk sebuah citra merek. Seperti yang bisa kita lihat pada slide ini, terdapat beberapa taktik atau alat yang dapat digunakan perusahaan seperti halnya akun resmi di media sosial, kemudian ada review dari produk, ketiga ada iklan di berbagai media, dan terakhir ada situs website resmi perusahaan. Kemudian terdapat 3 model media yang dapat digunakan pada integrated marketing communication ini. Yang pertama ada earned media, yang merupakan media gratis yang dapat dimanfaatkan perusahaan. Earned media ini dilakukan dengan konsep many to many, yaitu atau bisa disebut mulut ke mulut. Kemudian ada paid media, yaitu media berbayar yang dapat dimanfaatkan perusahaan, seperti contoh baliho, majalah, dan iklan televisi, atau istilahnya one to many, di mana satu media dapat menjangkau orang banyak. Yang ketiga ada owned media, yaitu media yang dimiliki perusahaan dan dapat dikendalikan sepenuhnya, seperti misal situs resmi dan akun resmi sosial media perusahaan tersebut. Owned media dapat menjangkau konsumen secara one-on-one, atau di mana satu media dapat dilihat oleh satu user.
Untuk penjelasan dari internet media dan paid media atau owned media ini secara detail akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Kemudian terdapat contoh perusahaan yang sudah menerapkan IMC, yaitu PT Astra Honda. Seperti yang bisa kalian lihat pada slide, mereka sendiri sudah memakai beberapa konsep dari IMC, yaitu seperti yang pertama ada public relation, di mana mereka mempunyai sales atau pemasar yang biasanya terdapat pada setiap dealer Honda. Kemudian ada sales promotion. Mereka secara berkala sering memberikan semacam potongan harga yang ditujukan agar konsumen semakin tertarik. Yang ketiga ada iklan atau advertising. Mereka menggunakan berbagai media untuk melakukan iklan seperti pada gambar yang ada pada slide, di mana mereka menggunakan baliho, atau bahkan mereka juga memakai televisi, majalah, atau internet sebagai medianya. Kemudian ada interaktif marketing atau pemasaran dua arah. Honda sudah menerapkan strategi ini, di mana mereka menjadi sponsor pada event seperti di gambar, yaitu event Liga Basket tingkat SMA. Selanjutnya mengenai tujuan dan strategi IMC. Jadi suatu pemasar menciptakan komunikasi berdasarkan tujuan pemasaran secara keseluruhan dan juga efek yang mereka inginkan terhadap target pasar yang mereka pilih. Salah satu contohnya pada slide tersebut yaitu provider Indosat yang menginginkan peningkatan pada penjualannya, sehingga mereka menerapkan beberapa strategi komunikasi pemasaran untuk meningkatkan penjualan tersebut. Strateginya seperti membuka gerai galeri Indosat sebagai wadah konsumen untuk menyampaikan keluhan dan juga saran terhadap provider Indosat. Kemudian memperbanyak iklan menarik di berbagai media. Selanjutnya memasarkan produk dengan langsung turun ke jalan. Kemudian ada juga memberikan penawaran kepada konsumen melalui berbagai media yang mereka punyai. Kemudian terdapat dua model strategi dari IMC. Yang pertama ada model AIDA atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Di mana AIDA ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat memperhatikan beberapa komponen, yaitu kesadaran, minat, keinginan, dan tindakan. Seperti misal pada Gojek yang memberikan berbagai promo potongan harga untuk menciptakan kesadaran dan membujuk konsumen untuk menggunakan jasa mereka. Yang kedua adalah model hierarki efek, di mana model ini merupakan model strategi pemasaran terpadu yang menciptakan tahap-tahap proses pengaruh iklan terhadap sikap konsumen. Seperti misal pada slide tersebut yaitu Shopee. Mereka menggunakan salah satu atlet terkenal dunia yaitu Cristiano Ronaldo sebagai bintang iklannya. Hal ini dilakukan demi membuat konsumen lebih mengenal Shopee dan juga tertarik untuk menggunakan jasa Shopee. Hal ini terbukti konsumen menjadi tertarik menggunakan Shopee dan menjadikan Shopee pada tahun 2019 menjadi pemimpin pasar e-commerce. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafi Khairuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Nafi Khairuddin dengan NIM 51702111215. Dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah Traditional Marketing Communication Tools atau alat komunikasi pemasaran tradisional. Nah, konsumen itu cenderung berpikir bahwa segala sesuatu dengan nama perusahaan di atasnya itu adalah iklan, seperti Facebook Kontes, situs web, atau YouTube video di aplikasi smartphone atau aplikasi handphone. Namun sebaliknya, pemasar memiliki definisi spesifik dari 5 alat komunikasi pemasaran utama yang mereka gunakan atau biasa disebut dengan campuran promosi. Nah, definisi ini membantu ketika memilih alat yang sesuai untuk menciptakan efek yang diinginkan dari target pasar. Nah, berikut adalah definisi alat pemasaran bersama dengan contoh media sosialnya yang dikontrol perusahaan.
Baik, yang pertama adalah advertising atau iklan. Iklan didefinisikan sebagai setiap bentuk yang dibayar dari presentasi non-pribadi atau promosi ide, barang, dan jasa oleh sponsor yang diidentifikasi. Nah, contoh media sosialnya adalah pesan berbayar yang ditempatkan dalam video YouTube seseorang konten kreator seperti iklan Bear Brand dan Tokopedia yang muncul di tengah-tengah video YouTuber Aditya Dika. Yang contohnya bisa kalian saksikan di slide. Untuk yang kedua adalah public relation atau hubungan masyarakat. Nah, public relation adalah membangun hubungan baik dengan perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan publisitas yang menguntungkan dan membangun citra perusahaan yang baik. Contoh media sosialnya adalah konten multimedia yang dibuat oleh perusahaan, misalnya video online, blog, wiki, foto, acara media sosial, partisipasi di dunia maya, percakapan, mengomentari konten orang lain tentang merek dan aplikasi media sosial untuk ponsel. Seperti pada Instagram Shopee yang membuat konten berupa gambar yang berisikan gerakan donasi 100 miliar untuk pengusaha UMKM yang terkena dampak dari wabah COVID-19. Baik, untuk selanjutnya sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan terdiri dari insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Nah, contoh media sosialnya adalah Groupon berbagi diskon, gratis sampling produk digital misalnya musik, perangkat lunak, atau yang lainnya. Bisa juga dengan kontes atau undian, permainan misalnya advert games yang dimana produk ini ditampilkan dalam permainan, dapat menjadi kombinasi yang baik antara iklan dan promosi penjualan. Seperti contoh realnya adalah di Shopee yang memberikan game pada aplikasinya dan pelanggan dapat mengumpulkan poin-poin dari game itu, di mana poin-poin itu dapat ditukarkan dengan kupon gratis ongkir atau dengan cashback. Nah, yang keempat adalah direct marketing atau pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah sebuah proses interaktif dari komunikasi yang dituju, menggunakan suatu atau lebih media dengan cara penjualan terstruktur, pembelian eceran, atau sumbangan amal. Dengan demikian, pemasar akan mengumpulkan database dan didapat dianalisis untuk pengembangan hubungan saling menguntungkan yang berkelanjutan antara pemasar dan pelanggan. Nah, contohnya itu seperti pengguna produk Apple misalnya iPhone. Pengguna akan mendaftarkan Apple ID dengan email mereka dan email ini akan digunakan oleh departemen lain di perusahaan Apple untuk mempromosikan produk lainnya. Misalnya pesan email dari Apple TV yang menginformasikan bahwa ada promosi berupa gratis berlangganan 1 tahun Apple TV Plus dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah personal selling atau penjualan pribadi. Penjualan pribadi diidentifikasikan sebagai interaksi pribadi antara pelanggan dan tenaga penjualan perusahaan dengan tujuan untuk membuat penjualan dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Jadi, kami akan memperluas definisi ini ke internet dengan mencatat bahwa 1:1 interaksi juga dapat dilakukan secara online dan tidak hanya secara pribadi. Media sosial contohnya adalah chatbots yang memungkinkan untuk percakapan di situs web. Juga biasa disebut dengan virtual agent atau asisten, dan penjualan memimpin alat. Seperti pada provider baru yang sekarang sedang booming, yaitu Bayu, yang melayani keluhan dan pertanyaan konsumen melalui chatbox yang ada pada aplikasinya atau pada media sosial lain seperti Instagram atau Twitter. Baik, selanjutnya adalah owned, paid, and earned media. Nah, definisi umum dari media komunikasi yaitu saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan berita, informasi, hiburan, dan pesan promosi. Media digital dapat mengambil berbagai bentuk termasuk teks, gambar, audio, maupun video. Contohnya termasuk video online, situs ulasan produk, koran online, aplikasi ponsel, dan email. Nah, pada gambar tersebut menjelaskan bahwa owned media dan paid media dibuat atau disusun oleh perusahaan, baik dari perusahaan itu sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan lain, dan sasarannya adalah customer. Dan ketika customer telah paham akan pesan yang disampaikan oleh perusahaan dan telah menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan dan merasa puas dengan perusahaan, maka customer tersebut akan menjadi earned media bagi perusahaan, di mana ketika customer tersebut membagikan pengalamannya berbelanja atau bertransaksi dengan perusahaan kepada orang lain seperti temannya, saudara, atau entah siapa itu, mereka
akan tertarik dengan ikut untuk bertransaksi dengan perusahaan. Jadi dengan customer tersebut akan semakin banyak lagi orang-orang yang tertarik dengan perusahaan melalui istilahnya pemasaran mulut ke mulut. Nah, saya akan menjelaskan 3 media tersebut yang dapat kalian simak sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah owned media atau media yang dimiliki. Media yang dimiliki membawa pesan komunikasi dari organisasi ke pengguna internet pada saluran yang dimiliki, dan dengan demikian setidaknya sebagian dikendalikan oleh perusahaan. Nah, media yang dimiliki secara offline meliputi brosur perusahaan, katalog, tanda, item promosi, misalnya pena bermerek, dan masih banyak lagi. Nah, contoh offline-nya seperti brosur yang dibagikan JNE kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai perusahaan berupa fasilitas-fasilitas JNE, terus promo-promo gratis ongkir dari JNE dan lain sebagainya. Sedangkan contoh media online-nya yaitu JNE menggunakan web mereka jne.co.id untuk berinteraksi dengan pelanggan. Nah, ini fasilitas atau yang diberikan kepada pelanggan itu hampir sama, yaitu informasi-informasi mengenai perusahaan. Namun dapat ditambahkan juga di web ada yang namanya sistem tracking yang dapat melacak paket kita sampai di mana. Nah, yang selanjutnya adalah paid media atau media berbayar. Paid media adalah properti milik orang lain yang dibayar oleh organisasi untuk membawa pesan promosinya, misalnya iklan. Perusahaan dapat mengontrol konten apa yang akan mereka masukkan ke dalam iklan. Namun, media memiliki konten dan persyaratan teknis yang harus dipatuhi oleh pengiklan atau perusahaan yang ingin beriklan. Media berbayar offline termasuk iklan tradisional di majalah, surat kabar, televisi, radio, outdoor, bioskop, dan masih banyak lagi. Nah, contoh offline-nya adalah seperti Shopee yang menggunakan billboard berukuran besar di tengah kota untuk menginformasikan promosi yang sedang mereka buat kepada masyarakat. Sedangkan contoh online-nya adalah Shopee membayar iklan yang mereka tempatkan pada aplikasi YouTube, di mana ketika iklan tersebut diklik maka akan langsung mengarahkan atau akan langsung pengguna smartphone akan langsung dialihkan ke situs web Shopee atau ke App Store atau Google Play Store agar menginstal aplikasi Shopee. Nah, yang selanjutnya adalah earned media atau media yang diterima. Nah, media yang diterima adalah ketika percakapan individu menjadi saluran. Pesan tentang perusahaan yang dihasilkan oleh penulis media sosial seperti blogger atau wartawan tradisional di situs web media, atau ada pengguna internet dengan berbagai pendapat, pengalaman, wawasan, dan persepsi mereka tentang perusahaan. Nah, offline media yang dapat mencakup kata dari mulut ke mulut dan cerita tentang perusahaan atau merek di media tradisional. Nah, perusahaan memiliki sedikitnya jumlah kontrol atas saluran media ini. Namun mereka menanggapi percakapan pelanggan tersebut dan mencoba untuk membimbingnya, mengarahkannya pada pesan-pesan merek positif mereka. Nah, seperti contoh online, ada pada blog seorang yang berisi pengalaman ketika berbelanja di Shopee. Dan dapat dikomentari pula oleh orang-orang lain yang ingin berbelanja di Shopee dan dapat dilihat juga. Nah, sedangkan contoh offline-nya adalah ketika orang telah puas berbelanja di Shopee, maka mereka otomatis akan menyebarkan informasi positif dan mengajak orang-orang lain untuk ikut berbelanja di Shopee juga. Sehingga orang tersebut akan menjadi earned media bagi perusahaan. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Hendra Saputra dengan NIM 51702111214. Saya saat ini akan menerangkan materi selanjutnya dengan tema yaitu content marketing, website landing page, dan lain-lain. Oke, yang pertamanya saya jelaskan yaitu content marketing. Content marketing sendiri yaitu pemasaran konten adalah strategi yang melibatkan membuat dan menerbitkan konten di situs web dan media sosial. Untuk media sosial sendiri itu banyak sekali seperti Facebook, YouTube, Instagram, mungkin website pribadi, dan Twitter. Hal ini adalah tren yang menarik perusahaan mengorganisasikan diri mereka sebagai media penerbit online. Pemasar saat ini telah mencoba banyak sekali hal-hal untuk memasarkan selain di media sosial, yaitu melalui offline, yaitu dengan cara membuat melalui edaran seperti kertas, brosur,
katalog dan lain-lain, menurutnya itu kurang efektif sehingga dibuatlah konten marketing ini. Oke, konten marketing yaitu ada beberapa fungsi, yaitu membangun atau mempertahankan kualitas brand. Selanjutnya ada mendapatkan keunggulan kompetitif di antara para kompetitor, dan secara konsisten menghasilkan lebih banyak traffic web. Selanjutnya di sini ada contoh konten marketing dalam bentuk artikel. Dalam artikel ini saya mengambil perusahaan yaitu Nike. Nike adalah suatu produsen atau perusahaan yang bergerak dalam bidang olahraga, dari itu sepatu, terus baju, jersey dan lain-lainnya. Dalam artikel ini salah satu konten marketing dalam bentuk artikel, yaitu Nike menggunakan tema basketball dan menggunakan pemain yang dijuluki Rookie of the Year pada tahun tersebut, yaitu Ben Simmons, dan menggunakan tema Dreamer. Konten di situ dia menggunakan kartun yang di situ yaitu ada banyak, seperti ada Ben Simmons dan Davis. Nah, kenapa disebut Dreamer? Karena Nike terinspirasi dari cerita dari Ben Simmons, yaitu dulu ketika dia belum menjadi pemain dengan sebutan Rookie of the Year, dia sangat dicela dan sangat direndahkan oleh orang-orang lain, dan akhirnya Nike mengambil cerita tersebut. Selanjutnya ada contoh video konten marketing. These are fire, dog. This is the SpongeBob, Nickelodeon, Nike, Kyrie 5 sneaker pack. Money. You know, it's very expressive, very loud, but also, you know, to the point. Patrick and SpongeBob, the yellow and pink, they mesh very well together. They're best friends, they do everything together, but they're literally total opposites. A man on an island by himself, Squidward the musician, really an introvert, but also an extrovert at heart. And we have Sandy, she brings the happiness to the sea. She's the outside thinker. She's a true representation of just being a unique individual. And Mr. Krabs. Patent leather red with a one-eyed plankton. Atau konten marketing di sini, Nike mengambil tema basketball. Kenapa basketball? Basketball adalah salah satu olahraga yang sangat digemari di Amerika, yaitu tempat asal dari Nike itu berdiri. Dan dia mengambil salah satu pebasket terkenal, yaitu Kyrie Irving. Dan di situ dengan tema, tahu sendiri, kartun itu sangat digemari, yaitu SpongeBob. Dan akhirnya Nike mengambil tema SpongeBob dalam sepatu untuk Kyrie Irving untuk mengambil minat dari beberapa orang, termasuk anak-anak kecil, sehingga akan mengambil untung lebih banyak dari situ. Oke, di sini selanjutnya website. Website adalah situs web atau situs adalah tempat sentral di mana web page halaman disimpan. Halaman tersebut mengandung konten atau isi dari website. Home page adalah halaman utama di mana seluruh konten saling terhubung. URL atau Uniform Resource Locator atau WW adalah alamat website. Untuk mengakses alamat website tersebut, Anda membutuhkan web browser, Firefox, Chrome, Opera, dan lain-lain. Di sini ada beberapa jenis website, yaitu ada jenis website pribadi, organisasi, e-commerce, media, hiburan, dan komunitas dan perusahaan. Oke, kalau website dari pribadi itu untuk kepentingan pribadi, untuk misal kayak online shop sendiri dan lain-lain. Untuk e-commerce adalah pasar untuk toko online, bukan lagi sesuatu yang di telinga masyarakat. Website e-commerce itu untuk jual beli dalam bidang jual beli online. Selanjutnya media. Dalam bentuk media ini website banyak sekali media untuk sekarang, seperti bisa untuk media televisi atau apa lain-lainnya. Di situ bisa menggunakan streaming. Dan hiburan, yaitu website dalam hiburan itu untuk seperti game online atau lain-lain untuk mengaksesnya dan lain-lain. Dan selanjutnya ada website landing page. Landing page adalah halaman dalam website yang didesain khusus dengan mindset marketing.
Halaman inilah yang ditampilkan ketika pengunjung mengakses website dari hasil pencarian berbayar atau paid search. Selanjutnya, karakteristik dari landing page sendiri yaitu landing page adalah halaman yang memiliki fungsi khusus dalam website, mendorong pengguna untuk fokus pada satu produk dan lekas melakukan transaksi di website. Ketiga, ada mengajak pengguna untuk melakukan aksi tertentu, misalnya membeli produk, mengisi formulir, atau mempelajari informasi yang diberikan. Selanjutnya, di sini ada contoh website landing page, yaitu Niaga Hoster. Gambar di samping merupakan landing page pada setiap pengguna yang ingin mendownload ebook pada Niaga Hoster akan diarahkan ke contoh di samping. Mereka akan diminta untuk memasukkan nama dan email sebelum mendownload. Nah, dari sini ketika pengguna atau customer itu ingin mendownload ebook secara gratis atau apa, dia akan diarahkan ke page seperti gambar di samping, sehingga dia harus memasukkan email, data-data pribadi seperti email dan nama untuk mendownload. Ketika sudah, dia akan baru bisa mendownload ebook tersebut. Itu yang dinamakan website landing page. Selanjutnya ada mobile site. Untuk mobile site, teman-teman sendiri sudah sering lah, mesti sudah pada paham mobile site itu seperti apa. Hampir sama dengan mobile app. Saat ini pemasarnya pertumbuhan akses internet, seluler pemasar berjuang untuk membuat versi mobile dari situs web mereka. Bahkan dalam studi 2012 oleh IBM, 41% pemasar global menggunakan bahwa mereka tantangan terbesar selama beberapa tahun ini ke depan adalah pertumbuhan saluran pemasaran dan pilihan perangkat. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa mobile itu saat ini sangat digemari oleh orang yang ada di dunia. Seperti handphone itu sangat digemari. Akhirnya banyak perusahaan yang mengeluarkan seperti aplikasi atau mobile set ini untuk menunjang pemasaran mereka. Contohnya seperti di bawah di samping, yaitu Lazada. Lazada itu mengeluarkan aplikasi Lazada. Di situ sangat memudahkan untuk pengguna atau customer mereka untuk mencari apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, dengan mudahnya dicari di mobile set tersebut. Tidak perlu harus membuka katalog-katalog lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu website site. Satu alat EMC tradisional penjualan pribadi melibatkan percakapan waktu nyata atau penjualan orang dan pelanggan, baik tatap muka atau dengan beberapa mediator teknologi seperti telepon atau komputer. Beberapa perusahaan menyediakan waktu nyata bantuan penjualan online. Nah, website chat memiliki beberapa fungsi, yaitu live chat sebagai customer service. Nah, di sini kenapa disebut fungsinya itu, yaitu untuk pengguna atau customer untuk dapat berkomunikasi langsung dengan penjual, sehingga dapat lebih mudah untuk menerima atau mengetahui produk apa yang ditawarkan oleh penjual dan lebih paham. Selanjutnya ada sebagai alat monitoring. Di sini sebagai monitoring, chat juga bisa sebagai monitoring, yaitu untuk mengetahui kepuasan seorang customer itu tersendiri atas jasa yang kita berikan. Selanjutnya menunjukkan pelayanan yang baik. Nah, di sini kita bisa sebagai customer service. Nah, di sini juga website chat berguna untuk customer service, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang sangat baik dan sehingga pengguna atau customer sangat nyaman terhadap produk yang mereka ingin beli. Ya, selanjutnya yaitu blog. Blog atau dari istilah web blog adalah situs web di mana entry terdaftar dalam kronologis terbalik pesanan dan pembaca dapat mengomentari entry apapun. Ada lebih dari 181 juta blog di internet akhir 2011, meningkat dari 35 juta di tahun 2008 dan 2006 menurut dieselinfo.com. Contoh dari blog itu yaitu WordPress, Blogger, dan jutaan blog di situs web perusahaan. Perbedaan dasar blog dan website. Mungkin salah satu dari teman mungkin ada yang belum paham apa itu perbedaan dari blog dan website. Kalau blog itu memudahkan untuk menambah jurnal atau artikel. Kalau website itu seperti Google. Nah,
untuk sebutan orang yang suka menulis di blog, yaitu blogger, dan kegiatannya yaitu blogging. Jenis-jenis blog itu ada dua, yaitu hosted dan self-hosted. Hosted yaitu blog yang dihosting oleh pembuatnya sendiri, istilahnya cloud blog. Anda tidak perlu menyiapkan server hosting untuk memulai ngeblog. Contohnya WordPress, wordpress.com, blogger.com, dan lain-lain. Kalau self-hosted, blog yang harus di-hosting sendiri di server hosting milik pengguna sendiri, yaitu seperti wordpress.org dan lain-lain. Fungsi dan manfaat blog yaitu kemudahan dalam menyajikan atau berbagi informasi untuk orang lain melalui internet. Perusahaan bisa memberikan wawasan dan informasi terbaru untuk klien dan pelanggannya sekaligus menjalankan konten marketing untuk calon pelanggan. Melalui blog, pengguna bisa saling berinteraksi dengan Anda atau bisnis. Dan di blog ini dapat menghasilkan uang. Tidak hanya YouTube yang dapat bisa menghasilkan uang, tapi di blog juga bisa menghasilkan uang dengan pengguna atau pengguna blog ini menuliskan artikel atau jurnal di dalam blog ini sehingga dapat menghasilkan uang dengan orang lain mengunjungi blog tersebut. Hal ini yang sangat perusahaan tertarik untuk menghasilkan tambahan pundi-pundi uangnya, sehingga perusahaan banyak menggunakan blog untuk memasarkan produk-produknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Charles Permadi dengan NIM 51702112019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Reza Hendra Saputra. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu mendukung forum atau komunitas. Maksud dari mendukung forum atau komunitas di sini adalah perusahaan berusaha untuk memberikan ruang bagi calon konsumen untuk mendiskusikan dan memberikan memberikan ide untuk produk baru serta mendukung perusahaan dalam hal teknis maupun dalam hal produk. Dalam hal ini pemasar bersaing dengan miliaran halaman, grup atau acara lain untuk mendapatkan perhatian dari para pemirsa. Maka dari itu dibutuhkan beberapa strategi untuk mendapatkan perhatian tersebut. Di sini Larry Weber memberikan 7 strategi tersebut. Yang pertama ada observe atau mengamati. Maksud dari mengamati di sini adalah perusahaan mengunjungi media sosial yang dijadikan tempat berkumpulnya pengguna web untuk melihat topik yang mereka minati. Yang selanjutnya ada recruitment atau recruit, yaitu mencari pengguna internet yang ingin berbicara tentang industri dan merekrut mereka untuk mulai bergabung. Selanjutnya yang ketiga ada mengevaluasi platform atau evaluate platform. Perusahaan memutuskan apakah formatnya harus berupa blog, komunitas daring murni, atau jejaring sosial. Keempat, ada mengikut sertakan atau engage. Di sini berarti merencanakan cara untuk membuat anggota komunitas ikut berbicara dan mengunggah konten mereka. Yang kelima, ada mengukur atau measure. Maksudnya di sini perusahaan mengidentifikasi metrik yang akan mengukur keberhasilan upaya. Misalnya jumlah komentar yang diposting atau jumlah anggota. Yang keenam ada promote. Perusahaan merencanakan cara untuk mengiklankan atau membangun buzz di media sosial dengan mesin pencari sehingga akan menarik komunitas baru. Yang terakhir ada improve. Menggunakan metrik untuk terus meningkatkan komunitas. Selanjutnya, contoh dalam hal ini adalah FYC Footwear, yang merupakan salah satu perusahaan sepatu yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Mereka sering membuat event-event skateboard yang ditujukan untuk komunitas-komunitas skateboard yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Bandung, agar mereka mampu menyalurkan hobi-hobi mereka. Dengan cara ini FYC bisa menemukan pelanggan baru mereka dan
para pelanggan baru mereka bisa memberikan masukan terhadap produk-produk yang telah dikeluarkan oleh FYC untuk nantinya menjadi bahan evaluasi mereka dalam membuat produk yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu podcast. Apa itu podcast? Podcast sendiri adalah media digital yang berupa rekaman audio yang dapat didengarkan oleh banyak orang. Pada awalnya podcast hanya bisa didengarkan melalui iPod, karena pada dasarnya podcast sendiri singkatan dari iPod Broadcasting. Namun semakin kesini banyak media yang bisa digunakan untuk mendengarkan podcast seperti Spotify, Google Podcast, dan YouTube. Seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan podcast sebagai media promosi. Salah satunya ada di Indonesia yaitu Peggy. Podcast dari Peggy sendiri berisi tentang tips-tips liburan dan pengalaman liburan yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang mereka datangkan. Berikut ini salah satu contoh cuplikan dari podcast mereka. Sobi Pegi, apa kabarnya di akhir tahun ini? Welcome to Ngobrol Pegi-Pegi ya, barengan Feby Lomena lagi. Dan kamu harus dengerin deh Ngobrol Pegi-Pegi karena kamu bisa ngedapetin cerita-cerita seru soal traveling dan setiap harinya dijamin pasti happy dong. Dan yang paling penting, kamu bisa ngedapetin voucher Pegi-Pegi dan tiket gratis. Tapi caranya nanti ya, gue kasih tahu. Makanya dengerin sampai selesai nih Sobi Pegi. Dan di episode ke-5 ini ya, biasanya kan gue cuma ditemenin sama satu orang narasumber dan tim produksi. Kali ini lumayan rame nih, karena hari ini narasumbernya yang nemenin gue ada 2 nih Sobi Pegi. Dan kita bakalan ngomongin soal budget planning buat traveling. Baik, itu tadi salah satu cuplikan podcast dari Peggy. Dengan cara itu Peggy bisa menarik pelanggan baru mereka karena para pendengar pasti akan merasa penasaran dengan serunya pergi liburan yang diceritakan oleh para narasumber. Materi selanjutnya, email. Email sendiri merupakan surat elektronik yang memungkinkan semua orang dapat berkirim pesan dengan jaringan internet. Pada saat ini, email juga merupakan taktik pemasaran yang paling sering digunakan khususnya di pasar B2B atau business to business. Selanjutnya, ada 3 keunggulan dari email. Yang pertama adalah tidak memerlukan ongkos kirim dan biaya cetak. Karena email hanya memanfaatkan adanya jaringan internet sehingga tidak mengeluarkan biaya lagi. Yang kedua ada menawarkan jalan langsung dan nyaman untuk respon langsung ke situs web dan media sosial yang menggunakan hyperlink. Yang terakhir, yang ketiga, email dapat secara individual disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna tertentu. Yang selanjutnya ada promotion marketing. Apa itu promotion marketing? Secara sederhana, promotion marketing adalah jenis marketing yang berfokus untuk mendapatkan kesediaan audiens dalam menerima pesan atau promosi dari suatu brand. Contoh dari promotion marketing adalah ketika kita menyetujui berlangganan email dengan tujuan untuk mendapatkan penawaran khusus dari brand tersebut, dan setelah berlangganan kita akan dikirim beberapa email dari brand tersebut. Hal tersebut yang dinamakan dengan promotion marketing. Kebetulan di sini saya sudah menyetujui untuk berlangganan email dari Shopback. Dan di sini saya mendapatkan beberapa email dari Shopback yang berisikan penawaran mereka seperti yang tertera di PowerPoint. Berikutnya opt-in. Secara sederhana, opt-in adalah suatu istilah yang merujuk pada saat pelanggan secara sukarela memberikan alamat emailnya. Opt-in biasanya berupa form yang berada di tempat yang menarik subscriber. Biasanya ditempatkan di bawah setelah artikel dari website tersebut habis, di pojok atas dari website tersebut, bahkan muncul pop-up saat kita membuka web. Seperti yang saya contohkan di PowerPoint, itu merupakan salah satu screenshot dari opt-in yang ditempatkan secara pop-up dalam sebuah website. Selanjutnya opt-out.
Opt-out sendiri bisa dibilang kebalikan dari opt-in, yaitu tindakan seseorang untuk berhenti menerima informasi atau secara sederhananya unsubscribe. Baik, untuk memanfaatkan email marketing agar bisa berhasil tentu perlu beberapa strategi khusus. Beberapa strategi khusus tersebut, yang pertama, pilihlah platform yang tepat. Di sini kita tidak bisa menggunakan aplikasi Gmail atau Yahoo untuk membuat email marketing, karena email yang akan kita kirim sangat banyak. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan seperti MailChimp, Benchmark, dan Vertical Response. Untuk gambar yang ada di PowerPoint merupakan contoh dari tampilan MailChimp. Yang kedua, buat email list. Dalam tahap ini kita akan mengumpulkan email calon klien yang menjadi target kita. Untuk mendapatkan email dari calon-calon klien, ada beberapa cara yang bisa dilakukan melalui website. Seperti berikan tawaran eksklusif dan diskon khusus, adakan undian atau kontes, dan berikan konten gratis. Cara ini bisa menarik klien untuk mendaftarkan email mereka di website kita. Yang ketiga ada segmentasi klien. Setelah mendapatkan email klien, nantinya kita akan menentukan beberapa jenis klien. Sehingga harus mengelompokkannya menjadi beberapa jenis yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas email marketing yang akan kita lakukan. Yang keempat, buat konten yang menarik. Setelah membuat segmentasi klien, selanjutnya adalah membuat konten yang menarik. Hal ini dilakukan untuk membuat klien tidak risih dan akhirnya mengabaikan email kita. Yang kelima, pelihara komunikasi yang baik dengan klien. Dengan komunikasi yang baik dengan klien, maka klien akan tetap setia menggunakan produk atau jasa kita. Tentunya hal ini juga dapat berpengaruh positif terhadap bisnis kita. Yang keenam, evaluasi email marketing. Hal ini dilakukan bertujuan agar pengiriman email marketing selanjutnya berjalan dengan efektif. Untuk materi selanjutnya yaitu spam. Secara sederhana, spam merupakan pesan yang dikirim secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan spam ini biasanya disebut dengan spammer. Spam merupakan salah satu cara yang tidak etis untuk melakukan pemasaran. Karena pada umumnya penerima akan merasa risih atau terganggu tiap kali menerima spam berisi pesan komersil. Alih-alih menjadi penjualan, umumnya spam promosi tidak menghasilkan penjualan. Jikapun terjadi penjualan, itu hanya kebetulan dan sangat jarang terjadi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Effendi dengan NIM 51702112220. Saya akan meneruskan presentasi dari saudara Agung Saras Permadi mengenai konten marketing. Saya akan menjelaskan mengenai privasi konsumen. Pemasar yang cerdik akan memberikan informasi pribadi pada konsumen yang telah menggunakan produknya untuk memberikan nilai dan tidak bisa memberikan informasi tersebut kepada pihak lain kecuali mendapat izin dari konsumen tersebut. Contohnya seperti Grab Indonesia yang memberikan informasi kode promo kepada konsumen. Kode promo tersebut hanya bisa digunakan oleh konsumen yang dikirim email seperti yang tertera di PPT tersebut. Selanjutnya yaitu pesan teks. Pemasar dapat membangun hubungan yang baik dengan konsumen dengan memberikan informasi melalui pesan teks. Pesan teks yang berhasil itu harus relevan, dapat dipersonalisasikan dan interaktif. Contohnya seperti Indosat yang memberikan informasi mengenai layanan dapat menikmati berbagai genre film seru dengan tarif Rp1.100 per hari, seperti yang tertera di PPT. Selanjutnya yaitu acara online. Acara online dirancang untuk menghasilkan merek yang menarik bagi pengguna sehingga menghasilkan pendapatan dengan tiket masuk yang berbayar. Perusahaan dan organisasi dapat mengadakan seminar lokakarya dan diskusi online. Contohnya yaitu seperti yang dilakukan oleh Nirvana e-learning
yang mengadakan seminar online yang membahas mengenai kuliah dengan biaya Rp0, di mana untuk masuk ke seminar online tersebut kita harus membayar sebesar Rp15.000. Selanjutnya yaitu materi mengenai penawaran promosi penjualan. Taktik promosi penjualan online dapat membangun suatu merek, membangun basis data, dan mendukung peningkatan penjualan online maupun offline. Tetapi seperti promosi offline, kebanyakan tidak membantu membangun hubungan pelanggan di jangka panjang. Promosi penjualan online dapat berfungsi terutama untuk menarik konsumen untuk melakukan perilaku untuk mengubah perilaku mereka dalam jangka pendek. Selanjutnya yaitu untuk melakukan promosi penawaran penjualan, perusahaan harus memberikan yaitu yang pertama kupon. Kupon yaitu teknik yang dilakukan oleh pemasar untuk memberikan sertifikat yang memberikan hak pada pemegangnya untuk mendapatkan pengurangan harga seperti yang tercetak untuk pembelian produk tertentu. Seperti contohnya Shopee yang memberikan kupon gratis ongkir pada konsumennya. Yang kedua yaitu sampling. Sampling adalah suatu aktivitas untuk membagi-bagikan sampel atau contoh produk pada konsumen dengan tujuan agar konsumen dapat mencoba produk baru tersebut secara langsung. Biasanya sampling diadakan untuk mendukung launching suatu produk yang baru masuk pasar dan sedang giat-giatnya melakukan komunikasi pemasaran. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Chips Ahoy, di mana konsumen mendapatkan gratis satu pak Chips Ahoy seperti yang tertera dalam PPT tersebut. Baik, selanjutnya saya Fadil Asrofi Pratama dengan NIM 225 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu kontes dan undian. Kontes adalah jenis promosi yang sering dipakai oleh pemasar. Prakteknya, beberapa peserta harus menyelesaikan tugas tertentu. Sedangkan undian adalah teknik promosi yang dilakukan dengan memberikan hadiah berupa tawaran kesempatan untuk memenangkan uang tunai, perjalanan, atau barang-barang karena membeli sesuatu. Selanjutnya adalah contoh kontes. Contoh kontes yang kami ambil adalah contoh kontes yang dilakukan Gramedia. Mereka meminta peserta untuk menulis sebuah caption kreatif tentang produk salah satu buku mereka, dengan syarat salah satunya adalah menyebarkannya ke media sosial Instagram peserta. Dengan cara ini kita akan menemukan beberapa pelanggan baru dan dapat memperluas pasar. Yang selanjutnya adalah contoh undian. Kami memilih contoh undian yaitu yang dilakukan oleh Smartfriend, dengan cara melakukan penukaran smart point pengguna untuk ditukarkan dengan kupon undian. Untuk mendapatkan smart point pengguna harus membeli paket, telepon, dan SMS. Dengan cara ini, Smartfriend dapat mendapatkan untung karena pengguna akan melakukan pembelian untuk mendapatkan smart point yang dapat ditukarkan kupon undian setiap 100 poinnya. Yang selanjutnya adalah dunia virtual. Dunia virtual ini adalah situs atau aplikasi di mana pengguna membuat bentuk avatar sesuai keinginan mereka sendiri dan bersosialisasi di ruang daring buatan mereka sendiri atau membuat dunia virtual mereka untuk mendukung perdagangan. Seperti Octagon Studio yang mengembangkan aplikasi Animal 4D Plus yang dapat di-download di Google Play Store dan App Store. Di Animal 4D Plus ini kita dapat memperkenalkan hewan secara lebih seru karena gambar hewan yang tersaji di layar ponsel atau tablet terlihat bergerak dan bersuara. Unsur edukasi ditambahkan dengan menampilkan penjelasan singkat mengenai hewan yang tersaji. Untuk memunculkan hewan yang ada di Animal 4D Plus, pengguna disarankan membeli Animal Cards atau Flashcard, yaitu semacam kartu permainan bergambar hewan yang dapat digunakan di aplikasi Animal 4D Plus ini. Yang selanjutnya adalah game online. Seperti umumnya, game online adalah game yang dapat dimainkan pada tiga jenis perangkat keras, yaitu konsol, PC, dan perangkat portable. Kami mengambil contoh adalah PUBG Mobile. PUBG Mobile yang dimiliki perusahaan Tencent Games ini dapat melakukan promosi penjualan. Yang pertama seperti perusahaan dapat membuat acara multimedia, kontes, dan juga dapat membuat blog untuk PUBG Mobile. Contohnya adalah mereka bekerjasama dengan aplikasi Like, yaitu platform video pendek seperti TikTok. Mereka berdua
mempunyai challenge yaitu play in safe zone, yaitu bertujuan untuk mengajak masyarakat mengekspresikan kreativitas diri dengan mengunggah video pendek. Mereka juga mengajak para pengguna untuk mengekspresikan kreativitas saat di rumah aja seperti sekarang ini. Diharapkan challenge ini dapat membantu masyarakat untuk tetap produktif di tengah wabah corona dan tentunya juga membantu mereka untuk mengatasi rasa bosan. Yang selanjutnya, perusahaan juga dapat berpartisipasi dalam media PUBG Mobile, seperti menyediakan konten berupa iklan untuk televisi di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh iklan televisi PUBG Mobile yang ada di Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah perusahaan juga dapat menawarkan pengguna barang-barang bermerek seperti pakaian yang hanya bisa didapatkan secara eksklusif. Taktik ini dinamakan advert games, yaitu taktik di mana menggabungkan iklan online dan permainan yang menampilkan produk perusahaan. Contohnya adalah PUBG Mobile yang bekerjasama dengan Torabika Cappuccino. Mereka menyediakan pakaian eksklusif yang hanya bisa didapatkan setelah kita membeli produk Torabika Cappuccino. Konsepnya adalah setelah membeli produk Torabika Cappuccino, kita akan mendapatkan kode yang dapat ditukarkan atau di-redeem untuk mendapatkan pakaian eksklusif ini. Selanjutnya adalah hadiah online. Hadiah online pada dasarnya adalah situs atau aplikasi di mana pengguna dapat mengirim hadiah kepada orang lain secara online. Contohnya yang kita ambil adalah Ikado. Ikado ini merupakan situs layanan untuk pembelian hadiah online dalam bentuk voucher digital yang dapat dinikmati hanya oleh pengguna atau pelanggan Telkomsel. Pada dasarnya, Ikado adalah sebuah layanan mobile commerce dengan konsep digital mobile voucher yang coba menawarkan cara baru membeli hadiah berbentuk kupon digital. Ikado memungkinkan pengguna mengirimkan hadiahnya ke teman, pasangan, atau rekan kerja secara nirkabel melalui layanan pesan ponsel, dan kemudian bisa langsung menukarkannya ke merchant rekanan atau merchant yang sudah bekerja sama dengan Ikado. Yang selanjutnya adalah aplikasi seluler bermerek. Pada dasarnya ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh brand yang sudah besar untuk menambah pasarnya dengan cara membuat aplikasi untuk brandnya sendiri. Banyak perusahaan membuat aplikasi seluler bermerek untuk mendukung berinteraksi sosial dan kontribusi konsumen. Contohnya yang dilakukan adalah oleh perusahaan Nike. Nike membuat aplikasi Nike Plus Running, yaitu aplikasi olahraga lari yang dikembangkan oleh Nike. Memungkinkan kita mencatat semua aspek olahraga yang kita lakukan. Seperti biasa dalam aplikasi jenis ini, Nike Plus Running mencatat jarak, kecepatan, dan total waktu. Selain itu, alat ini juga menunjukkan rute persis yang akan ditempuh dengan bantuan GPS. Jadi kita tahu di mana kita berlari dan jalur apa yang dapat kita selesaikan. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersandro Varian dengan NIM 221 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, contoh dari sales promotion offer adalah QR Codes. QR Code sendiri merupakan evolusi dari barcode seperti yang kita kenal saat ini. Barcode sendiri merupakan serangkaian garis dan spasi yang mempunyai tebal garis dan spasi yang berbeda. Sedangkan QR Codes pertama kali dibuat untuk industri otomotif di Jepang pada tahun 1994. QR Codes adalah barcode dengan dua dimensi atau dapat dikenal dengan kode matrik. Bentuknya dapat kita lihat contoh di atas. QR Codes memiliki kemampuan dapat memuat lebih banyak informasi dibanding dengan barcodes. Maka dari itu banyak pelaku usaha menggunakan QR Code sebagai sarana untuk melakukan promosi terhadap produknya. Dapat kita lihat gambar di atas, di mana McD membuat 20 voucher cashback kepada
pelanggannya ketika mereka melakukan pembayaran melalui GoPay dengan scan barcode yang telah ada. Dengan menggunakan QR codes, maka pembeli akan memudahkan dalam transaksi dan diharapkan dapat menarik banyak peminat. Selanjutnya, contoh adalah barcode dari Wings. Barcode tersebut dimana ketika kita men-scan-nya, kita akan mendapat informasi dari toko tersebut, berapa banyak stok toko yang ada di tokonya. Lalu kita dapat melihat juga informasi produk apa saja yang paling laris di toko tersebut. Jadi kita bisa melakukan penawaran terhadap produk-produk ataupun produk yang ada diskon pada saat itu agar pemilik toko mau membeli produk kita dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya adalah location based marketing. Location based marketing adalah strategi pemasaran langsung yang menggunakan perangkat seluler seperti smartphone untuk menawarkan produk pelanggan potensial di lokasi penjualan atau layanan terdekat. Seperti contoh di atas, Dunkin Donut memanfaatkan location based marketing dengan mengirimkan pesan berupa promo penjualan kepada pembelinya saat mereka berada tidak jauh dari restonya. Contoh selanjutnya adalah pada aplikasi Gojek, di mana ketika kita akan memilih atau memesan menu GoFood, kita akan dipilihkan pada opsi terdekat, di mana itu akan menampilkan restoran yang terdekat dari kita sampai yang mungkin lebih jauh dari tempat kita. Hal ini akan memudahkan kita memilih resto dengan asumsi bahwa semakin dekat resto maka jalur distribusinya akan semakin cepat, jadi kita tidak akan menunggu terlalu lama. Selanjutnya adalah social network atau jejaring sosial. Jejaring sosial sendiri merupakan bentuk layanan internet yang ditujukan sebagai komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang tertentu. Pada jejaring sosial, setiap individu dapat terhubung dengan individu lain dalam satu jaringan. Contoh dari jejaring sosial sendiri adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Berikut ada beberapa cara untuk membangun jumlah penggemar dengan melibatkan pengguna. Yang pertama adalah perbarui halaman secara kontinu. Kemudian sertakan kegiatan menarik seperti game, jejak pendapat, dan kontes. Pada contoh di samping dapat dilihat postingan akun Indomie pada Facebook mengajak pelanggannya untuk tetap stay di rumah, bisa dengan mendengarkan musik, membaca buku, tapi tetap makan Indomie. Kemudian pada kolom komentar, pelanggan bisa meninggalkan jejak pendapatnya. Seperti pada akun Sri Sugianti, dia membeli satu dus Indomie untuk masa social distancing ini. Kemudian selanjutnya adalah akun Adel. Dia mengirimkan gambar di mana dia membuat Indomie dengan kuah susu. Selanjutnya, tambahkan konten menarik ke timeline seperti video dan iklan. Yang selanjutnya, gunakan ajakan bertindak yang jelas seperti suka atau kunjungi website kami. Dan yang terakhir adalah postkan sesering mungkin untuk menjaga percakapan dengan penggemar. Dengarkan dengan cermat komentar yang dapat membantu meningkatkan merek mereka. Pada gambar di atas dapat kita lihat bagaimana akun Elton Douglas berkomentar, Indomie rasa Aceh baunya ngebosenin. Nah, dengan demikian pihak Indomie bisa melakukan evaluasi untuk kedepannya
agar produknya tetap digemari oleh masyarakat. Coordinating Internet dan Traditional Media EMC Plans. Tujuan utama pemasar adalah untuk menjadi pelanggan yang digerakkan oleh monomania akal dan membangun hubungan jangka panjang di mana itu bisa membawa keuntungan bagi perusahaan. Monomania akal sendiri merupakan bagaimana produk menguasai pangsa pikiran dari pelanggannya. Beberapa media yang dimiliki dan berbayar tidak memungkinkan untuk interaksi sosial seperti beberapa situs web tradisional atau iklan online. Untuk contoh dari Coordinating Internet dan Traditional Media EMC Plans akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Ersan Dinovarian. Perkenalkan, nama saya Galian Jasmoro dengan NIM 517-0211256. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai optimasi mesin pencari atau sering disingkat SEO, Search Engine Optimization, yaitu seluruh usaha yang bertujuan untuk mendapatkan website di laman pertama hasil pencarian untuk kata kunci yang diinginkan. Sebagai contoh, website yang menempati urutan teratas pada hasil pencarian di mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing, Axe memiliki peluang yang lebih besar untuk ditemukan oleh para pengguna internet, dan Google menempati posisi teratas dengan 69,4%. Namun untuk mempertahankan agar posisi website Anda pada posisi yang baik, memerlukan strategi untuk mengatasinya. Strategi itu terbagi menjadi dua, yaitu strategi on page dan off page. Yang pertama adalah strategi on page. Strategi on page SEO adalah teknik yang diterapkan untuk mengatur di bagian dalam website, seperti memaksimalkan keyword dan isi artikel agar lebih mudah dibaca oleh mesin pencari. Dalam on page SEO, antara judul, konten, dan meta keyword, meta description, semuanya harus saling berkaitan dengan kuat dan konsisten, sehingga mesin pencari mudah untuk melacaknya. Sedangkan off page SEO memanfaatkan ruang di luar website, seperti mencantumkan alamat website Anda di website lain, atau natural listing, mendaftarkan website Anda di website directory atau berbagi link dengan website lain. Yang selanjutnya yaitu out media performance metric atau metrik kinerja media yang dimiliki. Google Analytics adalah layanan gratis yang disediakan oleh Google untuk mempermudah mendapatkan data dari website kita untuk dijadikan sebagai laporan analisa. Dengan menggunakan laporan dari Google Analytics, kita dapat menentukan langkah-langkah strategis sehingga membuat website kita bisa lebih efektif dalam menjangkau target pengunjung. Sehingga website kita memperoleh peringkat di halaman pencarian Google. Sebagai contoh, perusahaan sepatu Vans ingin belajar dari jumlah pengunjung harian di halaman di mana pengguna mengunjungi seluruh bagian di situs sebelum mendarat di situs mereka dan negara tempat mereka mengakses situs. Metrik lain untuk media yang dimiliki seperti podcast dapat mengetahui jumlah unduhan dan lama waktu mendengarkan. Selanjutnya yaitu acara online, mengetahui jumlah yang hadir, jumlah pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga yaitu dunia virtual, mengetahui nomor yang mengunjungi properti perusahaan, beberapa lama mereka menginap, dan apakah
mereka berinteraksi atau tidak dengan berbagai fitur. Yang keempat yaitu metrik promosi penjualan, yaitu kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan, publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dengan menggunakan alat seperti peragaan, pemeran, demonstrasi, dan sebagainya. Juga potongan harga yang besar dan diskon yang banyak. Pemasar ingin mengetahui kontribusi promosi penjualan mereka terhadap tujuan komunikasi secara keseluruhan. Misalnya, jika perusahaan menginginkan peningkatan lalu lintas di situs web, sebagai contoh perusahaan kontes olahraga di sekolah, dalam hal ini perusahaan Bisqua dan Pocari. Di dalam acara tersebut perusahaan langsung akan dikenal masyarakat luas dan terjadi pembelian yang banyak karena adanya potongan dan promo pembelian produk. Yang terakhir yaitu metrik pemasaran langsung. Metrik pemasaran langsung adalah cara pemasaran di mana perusahaan ingin menjalin komunikasi secara langsung dengan konsumen. Strategi komunikasi langsung dianggap lebih efektif karena bisa berinteraksi, mendapatkan database atau dapat memicu komunikasi pemasaran menggunakan berbagai media guna mendorong respon konsumen. Sebagai contoh, perusahaan rokok seperti Black menggunakan personal selling, yaitu memasarkan produk secara langsung bertatap muka dengan calon pembeli mereka dengan menjajaki tempat-tempat seperti target dan pasar strategis terhadap produk, sehingga secara langsung konsumen dapat merasakan dan mengerti produk apa yang mereka jual. Selanjutnya yaitu katalog marketing. Dalam hal ini seperti Giant, katalog marketing yaitu jenis pemasaran dengan cara mengirimkan katalog ke berbagai pasar dan target berbeda di tempat yang berlainan. Di katalog tersebut seperti yang kita lihat dapat ada beberapa informasi seperti harga, bahan, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.